My lecture, my husband. Tak pikir panjang, gue segera mengambil tas gue dan keluar dari apartemen untuk kembali ke apartemen Juana. Gue gak mempedulikan penampilan gue yang terlihat mengenaskan sekarang. Rasa bersalah gue jauh lebih besar dari itu saat ini. Gue terus memencet bel apartemen Juana tanpa henti. Meskipun gue tahu password apartemennya, gue mencoba menghargai privasi Juana. Tapi karena sudah hampir 5 menit gak ada respon yang berarti, gue memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen Juana dan mencari benda yang hilang itu di ruang tengah tempat kami nonton tadi. Siapa sih? Ganggu. Inggit. Juana yang awalnya ngedumel langsung berteriak histeris begitu melihat gue. Juana, Altan. Teriak gue gak kalah histeris karena melihat Altan yang berada di belakang Juana dengan menggunakan boxer doang. Lo sekarang ngapain malam-malam kesini? Tanya Altan mencoba melerai kemudian pertikaian yang akan terjadi. Gue masih menyusuri karpet dan kolong sofa yang kami gunakan tadi menonton. Gue nyari sesuatu, jawab gue. Harus banget malam ini dicarinya, tanya Altan bingung. Gue menganggukkan kepala gue sambil terus bekerja menyusuri ruang tengah itu untuk menemukan cincin gue. Apaan emang? Biar gue bantu sini, kata Altan sambil mendekat ke gue yang sedang mencari di kolong meja. Gue memejamkan mata gue dan menghela nafas panjang. Mungkin memang sudah saatnya untuk memberitahu semuanya sekarang. Cincin, jawab gue sambil masih mencari, dan Altan kini juga mulai mencari cincin gue di bawah meja. Gak bisa besok aja apa Git? Cincin doang kan? Lo kan banyak duit ini, minta dibeliin lagi sama bokap lo juga jadi, kata Altan yang masih terus berusaha mencari. Itu cincin nikah gue, Altan. Hah? Teriak Juana dan Altan bersamaan. Juana terkejut mendengar omongan gue barusan, sementara Altan kejedot meja karena kaget juga. Lo nikah sama siapa? Tanya Juana sambil menarik gue untuk duduk di sofa. Gue udah berasa di sidang sekarang. Altan yang masih sibuk mengusap kepalanya pun mengakhiri proses pencariannya di kolong meja dan memfokuskan diri ke gue dan Juana. Pak Arya, cicit gue yang membuat ekspresi Juana dan Altan mendadak horor. Pak Arya, kan Ebo kering, dosen killer, yang ngajar kita, dosen pembimbing lu. Jadi dia nikah sama lu? Tanya Altan berturut-turut tanpa henti. Weh, bohong ya lu, tanya Juana gak percaya. Set dah, benjol gue mendadak gak sakit sekarang. Ceritain lu, brengsek ya lu nikah sama dosen sendiri gak bilang, protes Altan. Ceritanya panjang, mau sampai subuh lo cerita juga gue dengerin. Cerita, kata Juana maksa. Gue akan cerita, tapi nanti. Sekarang yang terpenting buat gue adalah untuk nemuin cincin itu, potong gue. Terus Kara? Tanya Altan yang membuat gue terdiam. Kara belum tahu. Gue pusing sama lu beneran. Lim sama Yuda kayaknya gak begini walaupun ada orang ketiga dari kedua belah pihak, kata Altan. Itu karena ada Yuto, kata Juana yang gue iyakan. Ya lu bikin aja sama Pak Arya, kata Altan seenak jidat. Bisa bantu gue cari cincin aja gak? Gue lagi gak butuh komentar, kata gue dengan memohon. Akhirnya Juana dan Altan pun membantu gue untuk mencari cincin. Tapi udah berjam-jam kita mencari, cincin itu gak ketemu. Pak Arya marah cincinnya hilang, tanya Juana yang membuat gue kembali menangis. Kayaknya iya Ju, gue takut banget sekarang. Kalau beneran hilang gimana? Tadi lu balik bareng Kara kan? Udah tanya dia belum? Tanya Altan. Mendengar omongan Altan membuat gue segera mengambil tas dan keluar dari apartemennya. Lu mau kemana tengah malam begini? Tunggu gue pakai celana sama baju dulu. Ketahuan laki lu gue bisa dapat nilai E nanti, teriak Altan. Lu temenin Juana aja, balas gue teriak. Weh, Git, laki bini sama aja, batunya, umpat Altan sambil beranjak ke dalam kamar dan mengambil baju dan celananya. Kebetulan ada taksi yang baru saja menurunkan penumpang di lobi apartemen Juana, sehingga gue langsung masuk ke dalam taksi itu dan mengucapkan alamat Kara yang gue hafal di luar kepala. Gue sampai depan rumah Kara,
dan membayar taksi yang gue tumpangin. Cuaca mulai gerimis di saat gue membangunkan satpam rumah Kara yang kaget lihat gue datang di tengah malam begini. "Non, ngapain malam-malam kesini?" tanya satpam itu. "Saya perlu ketemu Kara." Satpam itu pun membuka pagar besar rumah Kara saat hujan mulai mengguyur semakin deras. "Non, ini pakai payungnya," kata satpam itu begitu pintu gerbang sudah terbuka. Gue udah terlanjur basah dan payung ini gak mungkin membantu banyak, tapi gue menghargai bapak itu sehingga payungnya gue pakai. Gue sempat disuruh masuk ke dalam rumah Kara, namun gue menolak. Gue lebih memilih menunggu Kara di luar karena laki-laki di saat gak ada orang lain di rumah itu. Makanya gue lebih memilih menunggu di luar. Wajah Kara terlihat luar biasa khawatir begitu lihat gue yang kuyup berada di depan rumah dia. "Kara, kamu ngapain malam-malam kesini?" tanya Kara bingung. Dia menyuruh satpam rumahnya mengambilkan handuk untuk gue. "Ayo masuk," ajak Kara yang gue tolak. Gue gak mau bikin kecewa suami gue lebih jauh lagi. Kara segera memakaikan gue handuk dan mengeringkan kepala gue yang basah karena terkena air hujan. "Kamu ngapain kesini malam-malam, Git?" tanya Kara bingung. "Aku mencari sesuatu, Kara. Mungkin kamu lihat atau nemuin benda yang aku cari," kata gue membuat pergerakan Kara untuk memperingankan rambut gue terhenti. "Apa benda itu sangat penting sampai kamu keluar di tengah malam dan hujan-hujan seperti ini?" tanya Kara. "Apakah cincin pernikahan gue penting?" tanya gue sama diri gue sendiri. "Sangat, Kara, benda itu sangat penting untuk aku." "Apa ini benda yang kamu cari?" tanya Kara sambil mengeluarkan cincin pernikahan gue dari dalam kantung celana yang digunakannya. Gue menganggukkan kepala gue dan terisak pelan saat Kara memberikan cincin itu dan memasangkannya di jari manis gue, tepat di mana seharusnya benda itu berada. "Ini cincin pernikahan kan?" tanya Kara. Gue bisa mendengar kesedihan yang tersirat dari dalam suaranya yang membuat isak tangis gue menjadi lebih kencang. "Kara," mata gue udah buram karena air mata yang menggenang. Mengucapkan namanya aja gue berasa bersalah banget sekarang. "Kamu udah tahu semuanya?" tanya gue dengan ragu. Kara menganggukkan kepalanya dengan senyuman miris yang membuat hati gue berdenyut nyeri. "Maaf," cicit gue pelan. Gak ada kata lain yang bisa mewakili saat ini selain permintaan maaf. Gue yakin kata maaf dari gue pun gak akan menghapus rasa sakit yang Kara rasakan sekarang. Jadi mungkin ini rasa yang membuat Kara selalu mengalihkan topik saat gue ingin mengakui semuanya. Itu karena dia udah tahu air mata gue gak bisa berhenti ngalir sekarang. "Sejak kapan?" tanya gue ke Kara. "Sejak aku lihat kamu dan Pak Arya datang ke pernikahan sepupu aku," jawab Kara yang membuat hati gue terasa mencelos. "Aku lihat semuanya. Saat kalian pulang bareng, mobil kalian mogok, bahkan di saat Pak Arya menggendong kamu. Aku udah ngerasa ada yang aneh sejak lama. Panggilan sayang kamu yang berubah semenjak kamu pulang liburan. Susahnya kamu untuk dihubungi. Kamu yang gak pernah mau aku antar pulang lagi. Kamu yang sering hilang jam istirahat dan pergi ke ruang dosen. Perasaan seorang laki-laki akan orang yang disayangnya itu peka, Git." Semua terlihat jelas dan dia juga udah tahu. Tapi kenapa Kara gak marah atau nanya tentang semua ini ke gue? "Terus kenapa? Kenapa kamu gak mutusin atau ngelapasin aku?" tanya gue lirih. "Aku gak bisa ngelapasin orang yang bener-bener aku sayang gitu aja," jawab Kara yang membuat air mata gue semakin mengalir dengan deras. "Kara, kenapa takdir begitu gak adil? Kenapa yang dijodohin sama kamu harus dia, bukannya aku? Dari semua orang yang dijodohin, kenapa harus kamu?" tanya Kara dengan mata berkaca-kaca yang membuat hati gue semakin perih. "Kita akhiri semuanya, Kara," kata gue dengan bergetar. "Hubungan gue selama 2 tahun terakhir berakhir gini. Aku gak mau ngelepasin kamu," jawab Kara yang membuat gue semakin pusing. "Kara, please, jangan membuat aku semakin ngerasa berdosa sama kamu," kata gue dengan memohon. "Masih ada harapan untuk aku bisa bareng sama kamu, Git. Aku udah nikah, Kara. Tolong ngertiin aku. Jangan membuat semua ini semakin sulit buat kamu maupun aku,"
Kamu masih sayang aku kan? Tanya Kara yang membuat gue terdiam. Sejujurnya gue masih sayang sama Kara, tapi Pak Arya adalah suami sah gue. Diam tandanya iya bukan? Tanya Kara lagi. Perhatian kami teralihkan saat ada 2 mobil masuk ke pekarangan rumah Kara. Gue mengenal dengan jelas pemilik mobil itu. Mobil itu milik Altan dan juga suami gue, Pak Arya. Gue bisa lihat Altan keluar dari mobilnya bersama Yuda dan Juana yang menatap gue dan Kara dengan horor. Pak Arya keluar dari dalam mobil dengan wajah datarnya. Suasana terasa begitu kaku dan juga canggung sampai Pak Arya beranjak menghampiri gue dan menyingkirkan handuk yang Kara sampirkan di bahu gue. Pak Arya memberikan handuk itu kepada Kara dan mengucapkan terima kasih dengan formal, sementara Altan, Juana, dan Yuda terlihat luar biasa cemas saat ini. Pulang, sudah malam, kata Pak Arya masih dengan nada dinginnya yang membuat gue takut. Gue masih terdiam sampai Pak Arya menggenggam tangan gue dan menarik gue pergi menjauh. Cincin dia jatuh di mobil saya, kata Kara tiba-tiba yang membuat Pak Arya menghentikan langkahnya. Hal itu membuat gue dan juga teman-teman gue yang berada di sana menahan nafas. Pak Arya menolehkan wajahnya ke arah Kara yang membuat gue berdoa dalam hati semoga gak ada kejadian yang lebih jauh seperti baku hantam dan juga lain-lainnya. Itu bukan salah dia karena dia terburu-buru untuk sampai apartemennya. Jelas Kara ke Pak Arya yang membuat air mata gue mengalir lagi. Kara bahkan membela gue di depan suami gue sendiri di saat dia tahu bahwa gue udah nikah dan gak jujur sama dia selama ini. Terima kasih untuk informasinya, tapi ini sudah malam dan istri saya butuh istirahat, kata Pak Arya seakan menegaskan kembali ke Kara akan status kami sekarang. Mungkin beginilah jika kedua orang diam mencoba berargumen. Kara membela gue dengan caranya sendiri, begitupun dengan Pak Arya. Dia menegaskan status pernikahan kami dengan caranya sendiri. Tidak ada respon lebih jauh dari Kara yang membuat Pak Arya membukakan pintu mobil untuk gue dengan memakaikan gue jaket yang sedang ia gunakan. Setelah memastikan gue masuk dalam mobil dan memakai safety belt, ia menghampiri teman-teman gue untuk mengucapkan terima kasih. Setelahnya kami pulang dalam keadaan penuh keheningan dan juga canggung. Gue memilih untuk masuk ke dalam kamar dan membersihkan diri gue karena terkena hujan tadi sebelum beranjak tidur. Dan Pak Arya tidak masuk ke dalam kamar hingga pagi menjelang.